Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kelas Misteri Man. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Ya, semoga ya tidak kita misal walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, semoga teman-teman tetap produktif ya, teman-teman semuanya, teman-teman kegiatannya tetap bermanfaat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, terutama rekan-rekan yang berada di semester 7 ya, biasanya mata kuliah ini yaitu mata kuliah studi kelayakan bisnis atau SKB. Ini biasa ada semester 7. Berarti dalam artian teman-teman rata-rata udah di semester akhir dan insya Allah ya semoga ya didoakan semoga cepat lulus semuanya. Amin. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan bahas mengenai depresiasi ya. Apa itu depresiasi? Nah, teman-teman merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Biasanya ada yang dari yang umum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga ada yang dari Perguruan Tinggi Agama Islam, yaitu FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di dalam metode atau di dalam studi kelayakan bisnis, teman-teman juga harus belajar mengenai. Nah, kalau teman-teman di Fakultas Ekonomi ya, teman-teman sebagai mahasiswa ekonomi berarti harus juga pandai menganalisis atau pandai dalam menganalisis suatu masalah ekonomi ya terutama. Nah, di sini yaitu kita belajar mengenai metode depresiasi dalam artian dalam studi kelayakan bisnis ini teman-teman juga akan mempelajari atau belajar ya bagaimana mengenai tentang depresiasi atau penyusutan ya. Ketika teman-teman misalnya memiliki suatu perusahaan atau teman-teman memiliki perusahaan lain ya, kita bisa bagaimana kita mengurus ya atau mempelajari mengenai penyusutan barang ya, terutama untuk aktiva tetap. Nah, pembahasan yang akan kita bahas di materi ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, pengertian depresiasi dan nilai sisa. Apa itu depresiasi? Apa itu nilai sisa? Apa itu penyusutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa metode nih. Ya, metode dalam pembahasan studi kelayakan bisnis atau di pembahasan di depresiasi ini ada beberapa, yaitu pertama metode garis lurus, kemudian ada metode unit produksi, ya, kemudian ada metode saldo menurun berganda, kemudian ada metode jumlah angka tahun. Nah, memang dalam studi kelayakan bisnis ini memang ya ini biasa dihadapkan dengan hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Jadi teman-teman semua dalam studi kelayakan bisnis mengenai depresiasi ini memang ada sedikit hitung-hitungannya ya. Tapi teman-teman nanti juga belajar bagaimana cara menghitung depresiasi, langsung nanti juga ada latihannya. Nah, sebenarnya tidak susah ya, insya Allah mudah ya, tapi harus teman-teman harus paham bagaimana caranya ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih depresiasi ya? Kita kan sering tahu ya, depresiasi, nilai sisa, apa itu ya kan? Nah, biasanya depresiasi atau penyusutan ini ya dilakukan atau misalnya digunakan untuk menilai berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktiva tetap tuh dalam setiap tahunnya ya. Nah, jumlah yang dapat diapresiasi dari suatu tempat itu harga perolehan minus nilai sisa. Jadi biasanya ketika teman-teman beli barang misalnya mesin misalnya atau mobil gitu ya. Berarti nanti di akhir periodenya misalnya mobil Avanza tahun 2020. Nah, misalnya kita gambarkan bahwa Avanza itu nilainya sampai 5 tahun ya. Nilai produktifnya nah kemudian nilai sisa kira-kira 5 tahun ke depan kira-kira Avanza kita beli 200 juta, jadinya sekitar sisa ya berapa, 40 jutaan misalnya, itu nilai sisanya. Nah, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, ada beberapa cara dari dalam metode ada depresiasi itu ada beberapa, yaitu dengan pertama metode garis lurus, kemudian ada metode unit produksi, kemudian ada metode saldo menurun berganda, kemudian juga ada metode jumlah angka tahun. Nah, apa itu nilai sisa? Yang tadi kita belajar nilai sisa. Apa itu nilai sisa? Ya, nilai sisa itu adalah merupakan perkiraan ya nilai aktiva tetap setelah dipakai selama umur ekonomisnya. Tadi seperti mobil tadi ya. Misalnya mobil tadi perkiraannya nilai ekonomisnya ada 5 tahun. Nah, nilai sisa setelah 5 tahun itu berapa perkiraan kita ya? Biasanya memang itu sudah biasa dilakukan ya. Kalau misalnya orang sudah terbiasa, dia tahu nilai sisa sekitar segini. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke metode pertama ya. Metode pertama itu tentang metode garis lurus ya, rekan-rekan semuanya.
Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, pertama metode yang kita gunakan untuk menghitung depresiasi yaitu metode garis lurus. Apa itu metode garis lurus, Pak? Nah, metode ini biasa juga disebut dengan straight line method ya. Straight line method ya, metode garis lurus. Straight ini lurus ya, line garis itu metode ya. Metode garis lurus. Kemudian biasanya ya metode ini merupakan metode depresiasi yang ya paling luas dipakai atau yang umum dipakai, yang paling sederhana ya, yang paling umum digunakan oleh orang-orang ya biasanya, terutama dalam penyusunan nilai penyusutannya. Kemudian metode beban penyusutan ya, dia dihitung ya akibat tetap ya. Ini metode beban penyusutan itu tetap ya. Per tahunnya akan sampai akhir umur ekonomis akibat tetap tersebut ya. Jadi semuanya dilihat dan dihitung ya. Rumusnya gimana, Pak? Nah, rumus depresiasi ini yaitu harga perolehan. Harga perolehan itu apa? Harga kita membeli barangnya. Ya, misalnya mobil tadi ya, 200 juta ya. Kemudian nilai sisa, perkiraan di akhir usia ekonomis nilai sisa berapa? Kemudian taksiran umur manfaat. Jadi taksiran umur manfaat ekonomisnya itu berapa tahun? Jadi kalau mobil tadi kan sekitar berapa? Ya, 5 tahun ya. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya ya. Nah, misalnya ini bagian pengadaan ya PT X ya. Misalnya contoh ini membeli peralatan ya pada tanggal 18 Februari seharga 80.000 ya. Misalnya ini beli peralatan nih ya. Nah, nilai sisanya yaitu perkiraan ya di usia taksiran 10 tahun itu nilai sisanya sekitar 20.000 ya, teman-teman rekan-rekan semua ya. Dan usia taksirannya diperkirakan sekitar 10 tahun ya. Usia taksirannya sekitar 10 tahun, nilai sisanya sekitar 20.000. Berapa nilai bukunya pada akhir tahun keempat? Nah, ditanya nilai bukunya. Nilai buku maksudnya apa? Ya, nilai barangnya itu pada tahun keempat ya. Nah, yang pertama kita cari dulu depresiasinya. Ya, harga perolehan tadi berapa? Harga perolehan 80.000 ya. 80.000 dikurang nilai sisa. Nilai sisanya berapa? 20.000 ya di sini. Kemudian taksiran umur manfaatnya berapa lama? Ya, ini 10 tahun ya. Jadi ini 10 tahun. Jadi 80 kurang 20.000 sama dengan 60.000 dibagi 10 ya, sama dengan 6.000 per tahunnya. Jadi depresiasinya atau penyusutannya yaitu sekitar 6.000 per tahunnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ditanyakan depresiasi sampai akhir tahun keempat. Ya, kalau 4 tahun berapa bulan? Ya, kalau 1 tahun kan 12 bulan ya. Kalau berarti 4 tahun dikali 4 berarti 48. Kok di sini 46, Pak? Nah, lihat dulu soalnya. Ya, teman-teman lihat ini mulainya 18 Februari, berarti ada 2 bulan yang sudah terpakai ya. Nah, jadi memang hitungannya adalah tidak 48, tapi karena ada Januari Februari udah terpakai, berarti kurang 2 bulan ya. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya teman-teman. Jadi tadi karena dia sudah mulainya Februari, jadi tidak 48, jadi melainkan 46 ya. Jadi 6.000 dikali 46 dibagi 12 karena ini ya. Ini 1 bulan 12 ya dibagi 12. Kalau misalnya dia 4 tahun aja berarti sebenarnya langsung 4 kali, langsung kali 4 aja, tapi karena ada mulainya dari bulan Februari, jadi dia tidak 48 melainkan 46 ya. Jadi hasilnya 23.000. Nah, nilai buku pada akhir tahun keempat berapa? Ya rekan-rekan semuanya. Jadi tadi ya 80.000 ini apa? Oke, ya lihat perolehannya dikurang 23.000, maka nilai buku pada akhir keempat adalah 57.000. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya untuk metode garis lurus ya, rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode unit produksi ya. Nah, ini metode kedua, metode unit produksi. Nah, istilah lainnya disebut juga sebagai unit of production method ya, atau metode unit produksi ya. Nah, metode ini ya biasa ya, penentuan depresiasinya dilakukan jika pemakaian alatnya sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Misalnya biasa peralatannya atau pemakaiannya berbeda-beda dari tahun ke tahun ya untuk aktivitas tetapnya. Nah, metode ini juga ya didasarkan pada jumlah satuan produk ya, didasarkan pada yang bersangkutan ya. Jadi juga berdasarkan produksi atau produk yang dihasilkan pada periode itu ya. Nah, jadi tidak
kayak tadi ya, kalau tadi kan tetap terus ya, kalau ini tergantung dari periodenya, dari tahunnya bervariasi biasanya, kemudian biasanya juga berbeda dari sesuai dari produk yang dihasilkan. Nah, rumusnya gimana? Nah, depresiasi ya sama dengan depresi per unit dikali pemakaiannya, atau ya ini juga bisa ya, harga perolehannya berapa, kemudian dikurang nilai sisanya dikali ya pemakaiannya berapa lama, atau kemudian pemakaiannya untuk berapa unit atau berapa kali, kemudian dibagi umur taksiran dalam unitnya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Nah, contoh soalnya misalnya suatu mesin ya dibeli pada tanggal 5 Januari ya, seharga 1.500.000 ya, 1.500.000, kemudian mempunyai taksiran ya, usia manfaatnya sekitar mesin tadi ya 30.000 jam. Ya, usia manfaatnya 30.000 jam, dan nilai sisa gambarannya di di akhir itu sekitar 300.000 ya. Nah, dalam tahun pertama operasinya, mesin tersebut dipakai selama 15.000 jam ya. Jadi satu tahun pertama dipakai 15.000 jam. Nah, berapa depresiasinya jika dihitung dengan metode unit produksi ya. Jadi kita pakai rumus tadi ya. Ini harga perolehannya 1.500.000, usia manfaatnya 30.000 jam, dan nilai sisanya 300.000 ya. Nah, dalam satu tahun pertama operasinya dipakai 15.000 jam. Nah, rumusnya depresiasi harga perolehan dikurang nilai sisa dikali pemakaiannya, kemudian dibagi taksiran usia manfaatnya. Harga perolehannya berapa tadi? Ya, oke, ini 1.500.000 ya. Dikurang nilai sisanya. Nilai sisanya berapa? 300.000 ya. Dikali pemakaiannya berapa? 5.000 jam. Nah, kemudian dibagi taksiran usia manfaatnya berapa? 30.000 jam. Jadi 1.500.000 dikurang 300.000 berapa? 1.200.000 ya, dibagi 30.000 dikali 15.000 jam, hasilnya total terakhir ada 600.000 ya. Jadi depresiasinya jika dihitung dengan metode unit produksi sebesar 600.000 ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya ya. Nah, baik, seperti itu ya gambarannya ya. Oke, itu tadi gambaran dari metode unit produksi. Kita lanjut ke metode yang ketiga. Metode saldo menurun berganda atau double declining balance method ya. Nah, metode ini ya tidak diakui nilai sisa ya, dan menghasilkan jumlah depresi yang lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal. Jadi depresiasi yang dilakukan di tahun-tahun awal itu lebih besar ya. Kemudian metode ini ya, tarif reduktif selisih garis lurus ya, ini sebagai gambarannya. Nih ya, tanpa nilai sisa didua kalikan dengan nilai buku aktiva pada awal tiap-tiap periode ya. Kemudian nilai bukunya terus menurun dari tahun ke tahun, maka depresiasinya makin lama makin mengecil juga ya, karena nilai bukunya semakin mengecil ya. Karena dia depresiasinya lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal atau tahun-tahun yang permulaan ya. Rumusnya gimana? Ya, tarif depresiasinya sama dengan 100% dikali 2 ya, dibagi taksiran umur manfaatnya. Nah, ini gambarannya untuk rumusannya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Dengan menggunakan metode saldo menurun berganda ya, hitunglah nilai buku pada akhir tahun pertama dari suatu aktiva yang dibeli pada tanggal 8 April seharga 6 juta rupiah yang memiliki nilai sisa 800.000 dan taksiran umur manfaatnya sebesar atau selama 50 tahun ya. Nah, ini kita menggunakan metode saldo menurun berganda ya. Hitunglah nilai buku ya, nilai buku pada akhir tahun pertama ya. Berapa nilai bukunya tahun pertama dari aktiva tersebut yang dibeli pada tanggal 8 April seharga 6 juta yang memiliki nilai sisa 800.000 dan taksiran umur manfaatnya 50 tahun. Nah, kita cari dulu ya tarif depresiasinya ya. Nah, 100% dikali 2 tadi ya rumusnya ya, yang ini ya tadi ya. Ini rumusnya tadi ya. Dikalikan 100 dikali 2 dibagi taksiran umur manfaatnya. 100 kali 2 taksiran umur manfaatnya berapa tadi? 50 tahun. Oke, 50. Jadi 100 kali 2, 200 bagi 50 dapat 4%. Jadi tarif depresiasinya sekitar 4% ya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Nah, kita lihat depresiasi tahun pertama, kan ditanya tadi depresiasi tahun berawalnya berapa. Nah, harga perolehan dikali tarif depresiasinya. Harga perolehannya tadi berapa? Ya, 6 juta. 6 juta dikali 4% ya per tahun ya. Tadi ya tarifnya ya 4% ya. Nah, hasilnya sama 6 juta kali 4%. Nah, hasilnya 240.000 setahun ya.
Nah, jadi kan ini dalam setahun ya, teman-teman ya. Tadi kan kita mulai bulan April ya. Berarti ada 3 bulan sudah Januari, Februari, Maret kan lewat ya. Jadi mulai April berarti dia hanya berapa? Dikurang 3, 12 kurang 3 berapa? 9 ya. Jadi depresiasi disesuaikan dengan banyaknya bulan yang menikmatinya atau yang digunakan barang tersebut ya. Berarti 240.000 dikali 9 dibagi 12. 9 kenapa Pak tadi? Ya, karena dia mulainya bulan April ya. Jadi hitungan dari bulan April ke Desember itu sebesar 9 dibagi 12 sama dengan 180.000. Nah, jadi nilai buku akhir tahun pertama yaitu harga perolehan dikurang depresiasinya ya. Depresiasinya itu 180.000, harga perolehannya tadi ya 6 juta. Jadi 6 juta dikurang 180.000. Jadi nilai buku atau nilai aktiva tetap tersebut di akhir tahun ke-1 adalah 5.820.000. Nah, jadi seperti itu gambarannya untuk metode saldo menurun berganda ya, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, itu gambarannya ya. Oke, itu gambarannya untuk tadi metode saldo menurun berganda ya. Oke, kita lanjut ke metode keempat ya. Ini metode yang terakhir, yaitu metode jumlah angka tahun ya. Metode jumlah angka tahunnya. Nah, ini agak berbeda dikit ya, berbeda sedikit. Jadi teman-teman gambarannya ini ya nggak apa-apa, sama sih, nggak terlalu ribet. Tapi yang penting teman-teman pahami aja dulu. Nah, metode jumlah angka tahun ya. Dengan metode ini ya. Nah, tahun menjadi umur manfaatnya ditandai ya tentang angka tahun 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jumlah depresiasinya itu ya dihitung berdasarkan pada serangkaian angka pecahan yang dominator atau pecahan yang diambil dari jumlah rentetan angka tahun tersebut ya. Jadi ini gambarannya ya, teman-teman semuanya sekalian. Jadi jumlah depresiasinya dihitung berdasarkan pada serangkaian angka pecahan dominator. Maksudnya gimana, Pak? Pecahannya diambil dari jumlah rentetan angka tahun tersebut. Nanti ada rumusnya ya. Nah, angka tahun yang terbesar digunakan sebagai numerator atau pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama ya. Nah, angka tahun terbesar kedua sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun kedua dan seterusnya. Nah, gambarannya kalau teman-teman bingung numerator itu gimana, kita penting masuk ke rumusnya aja, jadi teman-teman nggak bingung. Nah, S-nya ya, S-nya itu apa tadi? Ya, nilainya ya. N kali N plus 1 bagi 2. N itu apa? Kita lihat di sini ya. Langsung masuk aja ya contoh soalnya atau contoh bahasanya ya rekan-rekan semuanya. Nah, di sini ya. Nah, ya. Oke. Nilai sisanya tadi ya. Oke, kita cari nilai sisanya, kemudian kita cari angka pecahan depresiasinya ya. Tadi kan kita pertama untuk mencari angka pecahannya ya. Oke. Nah, contoh soalnya. Dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, hitunglah depresiasi tahun pertama dari bajak salju ya, maksudnya alatnya ya, yang dibeli oleh PT Sekawan seharga 800.000 dan memiliki taksiran umur manfaat 15 tahun dengan nilai sisa di akhir tahun ke-15 itu 150.000 ya. Jawabannya ya kita mencari angka pecahannya dulu ya untuk depresiasi tahun pertamanya ya. S sama dengan N plus 1 bagi 2. N-nya berapa? N-nya tadinya jumlah tahunnya ya. 15 plus 1 ya. N plus 1 bagi 2 ya. 15 plus 16. Nah, ini ya 16 ya. 16 dapat dari mana, Pak? Ini tadi 15 plus 1 ya. Jadi 15 kali 16 ya, itu hasilnya 240 ya, dibagi 2 sama 120 ya. Maka angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama adalah N per S ya. N-nya itu tadi 15, S-nya itu 120 ya. Ini angka pecahannya ya. Nah, jumlah yang terkena depresiasinya berapa? Harga perolehan dikurang nilai sisa. Ini kita mencari jumlah yang terkena depresiasi dulu ya. Nah, karena kan nilai sisa kan berarti tidak terkena nilai depresiasi. Jadi nilai yang kena depresiasi berapa? Harga perolehan 600.000 dikurangi 150.000. Maka hasilnya sama dengan 650.000. Nah, depresiasi tahun pertama. Tadi kan kita mencari depresiasi tahun pertama kan. Ya, jumlah yang terkena depresiasi dikali angka pecahan depresiasinya. Nah, jumlah terkena depresiasi tadi berapa? 650 ya. Angka pecahan untuk depresiasi tahun pertamanya itu adalah 15 dibagi 120 ya. Jadi dikali 15 dibagi 120, hasilnya adalah 81.250 ya. Jadi seperti itu ya gambarannya teman-teman untuk metode jumlah angka tahun ya.
Pertama kita tarik dulu angka pecahan depresiasinya, ya S-nya ini, kemudian dibagikan N per S-nya, kemudian kita cari jumlah yang terkena depresiasi berapa, harga perolehan dikurang nilai sisanya. Ya, sudah dapat, baru kita dikalikan dengan jumlah yang terkena depresiasi dikali angka pecahan depresiasinya, dapatlah hasilnya 81.250. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk gambaran beberapa metode depresiasi ya. Metode depresiasi ya, teman-teman boleh dilihat lagi, dipelajari lagi. Nah, supaya nanti dapat paham, oh ternyata seperti ini, Pak. Ya memang ini biasanya kebanyakan ya depresiasi atau turunan ini biasanya kalau di bahasa akuntansi disebut dengan amortisasi ya. Yang biasa anak-anak akuntansi sudah terbiasa dengan namanya depresiasi atau penyusutan ini. Nah, tapi kita sebagai anak ekonomi walaupun memang kita tidak fokus ke akuntansi, tapi memang kita juga harus paham bagaimana cara menghitungnya dan paham karena ini berkaitan juga dengan kelancaran usaha atau kelancaran dari suatu bisnis di sebuah perusahaan ya, untuk menghitung alat-alat penyusutan atau aktiva tetap yang dilakukan penyusutan atau yang melalui penyusutan. Karena barang-barang itu kalau tidak dilakukan penyusutan atau depresiasi, kalau kita tidak pandai menghitungnya atau tidak melakukan persediaannya, maka di akhir tahun atau di akhir periode tertentu ketika barang atau mesin itu atau alat-alat aktiva tetap itu rusak, tidak bisa digunakan, maka kita tidak ada dana untuk menyupport atau membelinya kembali. Nah, namun ketika kita sudah punya biaya dikenakan biaya depresiasi atau biaya penyusutan, maka kita ketika barang itu rusak, susut ya, ataupun misalnya rusak tidak bisa digunakan, kita punya dana untuk membelinya kembali atau menggantikan dengan barang yang baru. Mungkin itu ya teman-teman, tadi ada metodenya, metode garis lurus, metode unit produksi, metode saldo menurun berganda, dan metode jumlah angka tahun. Jadi teman-teman bisa buka lagi, bisa dipelajari lagi dan gambarannya seperti itu. Nah, nanti teman-teman ya silakan dicoba, ini ada beberapa contoh soal ya. Latihan soal. Teman-teman boleh oret-oretan ya. Silakan teman-teman dicoba dikerjakan. Salah nggak apa-apa, yang penting teman-teman sudah coba, yang penting dihitung. Pak, ini kayaknya bingung Pak, saya Pak. Coba aja dulu, nggak apa-apa. Coba aja dulu, dikerjakan. Hasilnya nanti kita lihat nanti kita coba lihat. Yang penting teman-teman coba dikerjakan ya. Latihan ini ya, pertama ya ada latihan pertama, latihan kedua, latihan soal kedua, latihan soal ketiga, dan latihan soal keempat ya. Karena tadi ada 4 metode, jadi ada juga 4 latihan soal. Nah, jadi teman-teman coba dikerjakan dari latihan soal pertama, latihan soal kedua, latihan soal ketiga, dan latihan soal keempat. Silakan coba dikerjakan. Nanti ini untuk mahasiswa-mahasiswa saya ya, silakan ini menjadi tugas juga di pembahasan yang kedua ini ya, untuk studi kelayakan bisnis. Nah, ini nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom-nya. Nah, ini sebagai latihan. Pak, kalau susah gimana Pak? Coba aja dulu dikerjakan semampunya ya teman-teman. Yang penting saya melihat teman-teman mengerjakan ya. Kalau salah benarkan, nanti kita coba lihat lagi ya. Ya, nggak salah. Ini namanya juga latihan ya. Nah, jadi seperti itu. Pertama latihan PT ya, ini boleh ya, Tajak Enterprise ya. Ini milik kantor. Ada tanggalnya, ada harga belinya atau nilai perolehannya, umur manfaat ekonominya, nilai sisanya aja. Nah, ini hitungan bersih sampai 30 September atau akhir tahun yang sama ya. Nah, dilihat bulannya ya, ini ada Desember, ini Mei, lihat ya. Nah, ini pakai metode yang pertama. Kemudian ini, ya ini mesin dibeli tanggal 5 Januari, harga perolehan 1.500.000, taksir manfaatnya 30.000 jam, nilai sisanya 300.000. Nah, ini setelah dipakai 15.000 jam berapa depresiasinya? Nah, ini metode kedua, unit produksi. Nah, kemudian ini metode yang ketiga, metode saldo menurun berganda. Silakan dipakai juga gambarannya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, jadi seperti itu gambarannya teman-teman untuk berapa latihan soalnya. Teman-teman silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom-nya untuk mahasiswa saya. Untuk teman-teman rekan-rekan dari fakultas lain atau dari universitas lain di seluruh Indonesia yang menyimak tayangan atau video ini, silakan juga dikerjakan, coba dilatih ya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu aja untuk hari ini pembahasan kita teman-teman. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya di video-video yang selanjutnya. Demikian,
Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa untuk video-video dan pertemuan selanjutnya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.